Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Ya, yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok pada penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti, cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab, wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Ya, jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Ya, selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko, ya. Lalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Ya, jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya, ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada Forum Rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator, ya. Namanya aja Menteri Koordinator, ya, bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan lain-lain, ya. Ya, mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste, ya, copas dari tuntutan penuntut, ya. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli. Tentunya peraturan memberikan kami sebagai terdakwa 7 hari untuk memutuskan apakah langkah berikut daripada kami dan nasihat hukum kami. Ya, jadi mohon berikan saya dengan tim hukum saya yang sangat-sangat saya banggakan, ya, luar biasa dengan segala tantangan, kesulitan, kejanggalan yang terjadi, ya, bisa sampai titik ini. Saya sangat-sangat bangga atas prestasi tim hukum saya terutama, ya. Ini keberhasilan yang kita raih 60-70% berkat kerja keras tim hukum saya. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Tom, ya, nanti disambung oleh Pak Dodi, bahwa yang pertama kali adalah yang mau kami sampaikan, dari tuntutan dan juga dari putusan tidak ada menyebutkan tentang mens rea, niat jahat. Jadi terbuktilah dalam persidangan ini Pak Thomas Trikasih Lembong tidak memiliki niat jahat dalam tindakan ini, ya. Itu satu poin.
Lalu yang kedua, kaitan dengan uraian perbuatan melawan hukum yang disampaikan. Pemirsa, kasus dugaan korupsi impor gula ini telah divonis dan berikut informasinya untuk Anda. Majelis Hakim memvonis Tom Lembong 4 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 7 tahun penjara. Sidang pembacaan putusan Thomas Trikasih Lembong berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebanyak lebih dari 1.000 halaman yang dibacakan bergantian oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim memvonis Tom Lembong 4,5 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara serta denda Rp750 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 100 mengadili 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.